yang kita akan lewati dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apapun itu kondisinya, apapun itu situasinya, pastikan terus kita memuji Allah. Pasti Allah memberikan sesuatu itu ada pelajarannya dan hikmahnya. Ketika Allah berikan suatu tantangan, challenge dalam kehidupan kita, ada teman-teman yang hafal Quran, ada yang teman-teman lagi kuliah sambil jadi IO pengajian, ya, sambil jadi IO-nya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu IO itu Khalifatul Ard, ya kan? Khalifatul Ard, pemakmur bumi. Ini sebuah tantangan, sebuah challenge ke depannya bagi kita yang hari ini menjadi hambanya Allah. Ya, karena menjadi hambanya Allah adalah cita-cita yang luar biasa. Karena hamba Allah adalah hamba yang nanti dipanggil oleh Allah di surganya Allah kelak. Dan tugas kita adalah ibadah. Terkait tentang hidayah, terkait tentang ma'unah, pertolongan, itu urusan Allah. Hari ini kita tabar luaskan apa yang hari ini kita bisa lakukan dari dakwah-dakwah yang hari ini kita kerjakan. Ngobrolin anak muda, ya alhamdulillah saya juga masih muda, penuh dengan antusiasme yang sangat luar biasa. Bahkan negara kita salah satunya dibangun dari anak muda. 28 Oktober, ya, anak muda 1945 bergerak pada waktu itu. Bagaimana bisa membangun negara ini, ya. Jadi 28 Oktober nanti adalah sebuah perjuangan anak muda yang harusnya sekarang kita gelisah dengan hal-hal yang mungkin tadi gak hanya agama saja, tapi sosial pun harus kita gelisahkan. Ya, kalau dulu mungkin anak muda sering yang namanya gotong royong dan sebagainya, tapi kita lihat, ya, ketika saya nobar di yuk kita aja, anak muda sininya nggak ada. Ya mungkin di rumah masing-masing nobarnya, ya kan. Ini masya Allah tabarakallah, sosialnya harus kita bangun. Setelah sosial kita bangun, baru kita coba touch bagaimana lewat ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka ngobrolin anak muda, kita ngobrolin surah ke-18 ayat 3. Surah ke berapa? Surah ke-18 ayat berapa? Ayat 13. Ayat 13. Kalau dilihat 18, 13 itu surah anak muda. Ya, bagaimana citra anak muda itu ada di surah 18 ini. Surah apa? Surah 18? Surah Al-Kahfi. Segolongan anak muda yang Allah tolong, yang Allah berikan hidayah sehingga mereka bisa menanamkan dalam dirinya hidayah dan mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses. Ya, ini sebuah gambaran. Kalau kita pengen lihat gambaran bagaimana Al-Quran itu menjadi contoh bagi anak-anak muda, maka lihatlah di surah Al-Kahfi ayat 13. Allah sampaikan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Ini sebuah nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah sampaikan, kami menceritakan, kami mengkisahkan, dan kisah ini adalah menjadi hikmah bagi kita, ya, menjadi pelajaran yang harus kita ambil dari kisah-kisah. Karena kalau kita ambil hari ini panduannya kepada Barat, ya, kalau kita lihat mereka itu sudah membuat satu film dari pagi hari. Makanya mereka membuat From Dawn to War, ya, dari subuh, bukan lagi morning, tapi dawn, dari apa? Dari subuh. Makanya ada di Barat itu subuh keadilan. Kenapa adanya superhero di sana? Karena untuk bagaimana mereka merasakan keadilan. Akhirnya ada Superman, ada Batman.
Itu karena mereka ingin sebuah idola dalam kehidupannya. Kita sudah ada panduan, kita sudah ada yang namanya pedoman, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an tentang anak-anak muda? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami menceritakan kepada Nabi Muhammad, kepadamu Nabi Muhammad, kisah-kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Nah ini, ya sudah langsung disinggung kita sebagai anak-anak muda, sudah langsung disinggung. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Ya, harus digarisbawahi, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar menjadi seorang pemuda adalah dia yang mempunyai iman kepada Allah. Itu dulu. Satu, pemuda yang beriman kepada Allah. Pemuda yang yakin Allah itu ada. Pemuda yang yakin Allah itu Maha mendengar. Pemuda yang yakin Allah itu Ar-Razzaq. Pemuda yang yakin Allah itu Al-Ghani, yang Maha Kaya. Ya. Pemuda yang yakin Allah itu Maha melihat. Maka kenapa hari ini banyak pemuda-pemuda yang mereka mendapatkan down dalam kehidupan, ya, merasa rendah, merasa nggak punya apa-apa, kalau disenggol dikit nangis, ya kan? Ada bahasa apa? Gen strawberry, gen Z, gen lemah gitu. Karena ini yang disinggung dulu keimanannya. Ya, bahasanya tuh hari ini ada inner child, ya kan? Kalau dulu kita dimarahin sama orang tua langsung mikir. Kalau hari ini langsung lemah, aduh, gulang-guling, malah nggak mau kerja. Bahkan saya ketika ngisi di beberapa perusahaan, di beberapa PT, itu teman-teman ornan mengeluhkan ada bahasanya tuh break, keluar tuh apa? Resign break gitu. Maksudnya anak-anak muda itu banyak mudah untuk keluar ke dalam pekerjaannya. Ada yang 3 hari, ya kan? Iya, dia tiba-tiba minta keluar aja. Ini saking lemahnya. Di challenge dengan tantangan A, ya kan? Gak kuat. Pak, saya keluar aja. Itu baru 3 hari. Bahkan ada yang hari itu masuk kerja, hari itu juga minta izin untuk keluar. Nah, ini sebuah fenomena yang ternyata Allah jawab di surah Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatun amanu. Ya. Maka iman itu menjadi dasar seorang pemuda. Maka nanti ada 9. Nah, ini pembahasannya panjang lagi, bisa part 2, part 3. Ada 9 bagaimana Allah memberikan contoh-contoh orang-orang hebat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita nanti akan mendengar bagaimana kisah Nabi Ibrahim itu di waktu muda ketika melawan Namrud. Cuma modal keyakinan dia akan ditolong sama Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu setelah Nabi Ibrahim debat dengan Namrud, ternyata Ibrahim bakal dibakar. Dan ketika dibakar, Nabi Ibrahim tidak pernah takut waktu itu. Tidak pernah tahu juga mau nanti kayak gimana, ya, apakah ditolong sama Allah atau enggak. Ternyata pada waktu itu Nabi Ibrahim hanya punya dasar keimanan tadi. Innahum fityatun amanu. Itu di masa muda Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim pada waktu itu sampai-sampai mau malaikat Jibril itu menawarkan pertolongan, ya, menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba kita bareng-bareng.
hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika ada sebuah challenge, ketika ada sebuah tantangan, ketika ada sebuah ujian dalam kehidupan kita, Nabi Ibrahim mengajarkan untuk beriman kepada Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil, menjadi wakilku. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dan cukuplah Allah sebagai penolongku. Itu iman bukan? Iman. Hari ini Haris dengan tugasnya di kampus, ya, tantangannya harus mengerjakan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ya, hari ini Wildan dengan pekerjaannya yang dari pagi mungkin sampai sore, gak kebayang waktu SMA enak-enakan aja, tiba-tiba kerja harus pagi sampai sore, ditantang oleh ownernya, ditantang oleh pimpinannya dengan berbagai pekerjaan yang sangat beda. Karena tadi Wildan punya kekuatan iman, innahum fityatun amanu. Akhirnya Wildan bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, pusing lagi habis itu. Karena apa? Karena belum dikerjain. Ya dikerjain ya. Jangan sampai enggak dikerjain. Hasbunallah tapi diam, ya sama aja. Karena konsep tawakal, ya, coba. Konsep tawakal tuh nggak diam diri. Konsep tawakal tuh bergerak. Makanya kenapa doa setelah doa ketika kita berangkat atau doa ketika kita keluar rumah, ya kan? Kita bacanya apa? Bismillahi tawakkaltu. Coba. Berarti kan sambil bergerak, sambil menyerahkan diri kita sama Allah. Ya sambil gerak gitu, sambil kerjain. Ya kan? Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Jadi yang disebut ketika kita yakin sama Allah, Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya, kita nggak diam aja. Di situ berpikir, Allah itu kaya, berarti bagaimana hari ini banyak proyek yang saya harus lakukan, banyak bisnis yang harus lakukan. Lagi-lagi itu kembali kepada 18:13, innahum fityatun amanu. Ya kan? Itu baru satu kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana kisah-kisah yang lain? Nabi Yusuf ketika di penjara itu waktu muda, ya, belum naik sebagai pimpinan kerajaan pada waktu itu. Itu waktu muda di penjara, coba. Padahal nggak salah apa-apa di penjara. Itu challenge banget gak? Itu tantangan banget gak? Itu ujian banget gak? Bagi anak muda di penjara. Tapi apakah mengeluh? Apakah bunuh diri habis itu siapa? Nabi Yusuf? Enggak. Tapi bagaimana Nabi Yusuf punya keimanan Allah itu bahkan menolong pada waktu itu. Nah, ini adalah dasar keimanan. Kalau sudah dibangun kita dasarnya dari keimanan, mau itu ngafal Quran, mau itu kerja, mau itu belajar, mau apapun itu tugasnya, kita tidak akan pernah takut dalam menghadapinya. Karena kita tidak sendirian, tapi kita bersama Allah. La takhaf wa la tahzan. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ini masya Allah. Sebenarnya pemuda itu harus banyak ngobrol ya, banyak tanya menanya harusnya. Ini panjang banget. Itu baru 2 kisah Nabi Yusuf. Ada 9. Nah, makanya biar saya diundang lagi. Ya kan, saya hari ini cuma nyampein 2 aja. Astagfirullah. Ini kalau di luar gitu Pak. Kita lanjutkan. Innahum fityatun amanu. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi ngomongin iman, jadi ngomongin pemuda dengan iman disatuin aja. Itu energinya, energi. Coba. That never goes out. Ulangi bareng-bareng. Energi that never goes out. Artinya apa? Jangan buang sampah sembarang-barang. Bukan ya. Artinya adalah energi yang tidak akan pernah padam. Ya. Kayaknya tidurnya sedikit. Ya, capek-capean dia belajar kuliah juga, ya kerja juga.
tapi energinya nggak pernah padam karena ngobrolin pemuda dan keimanan. Bahkan pada waktu itu kalau kita perdalami bagaimana ulama-ulama, para ahli tafsir membahas tentang Ashabul Kahfi, sampai Allah tolong dengan tidur. Nah, itu tidur juga solusi. Ya, kalau teman-teman punya masalah, jangan tidur terus tapi ya. Tidurlah. Insya Allah besok ada pertolongan Allah. Begitupun siapa? Ashabul Kahfi. Solusi dari permasalahannya adalah tadi didasari dengan iman adalah tidur. Jangan bergadang, ya. Jangan banyak scroll, ya. Kita sampai hari ini kita tahu apa namanya infinity scroll gitu ya. Scroll tak terbatas gitu. Saking galaunya nggak bisa tidur itu ada. Ya. Bahkan kemarin saya lagi nanganin keponakan dari jamaah di sini. Itu gangguan OCD, ya, OCD. Itu gangguan was-was yang sangat berat karena merasakan putus asa yang sangat dalam. Akhirnya OCD itu selalu mengatakan dalam otaknya penolakan dan pengingkaran. Ayo bangun visi kehidupan, Kak. Enggak, Ustaz. Enggak bisa, Ustaz. Sholat awal waktu, Ustaz gak bisa, ada yang bilang di otak saya, katanya gitu. Awalnya disangka gangguan jin, ya kan? Di ruqyah gak mempan. Ya ternyata gangguan, ya, masalah-masalah yang itu gak bisa dia hadapi, gak ada tempat curhat. Nah, ini sebagai tempat curhat kita. Ya, kalau bisa tuh tadi mungkin 30 menit aja materi, habis itu curcol. Ya kan? Ceritalah, curhatlah. Ya kan? Apalagi anak perempuan tuh gak boleh. Dia ditahan terus bakal stres. Ya ini ditambah dia di DO dari kampusnya, dia dikeluarkan dari pekerjaan, ditambah bapaknya wafat. Coba, ya kan? Habis itu ya mental banget. Tapi kalau ini dia dengar, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, semangat lagi. Karena dasarnya bukan berharap kepada manusia, tapi dasarnya berharap kepada Allah. Kalau berharap pada manusia pasti kecewa. Apa? Kecewa lagi ya. Oke. Sampai kapan nih? Sampai jam 12 ya? Kan pemuda nih ya, malam minggu ya. Ya. Silakan ya, kalau mau sampai jam 12 silakan, saya istirahat. Coba kita cek lanjut. Bi rabbihim wazidnahum huda. Yang dia beriman kepada Allah. Jadi kata Rob di dalam ayat ini juga adalah kenapa bukan bi rahim, ya kan, dengan rahmat Allah, tapi bi rabbihim. Kenapa Rob yang disebut? Karena Allah, Rob itu apa sih artinya? Rob itu maha pengatur, maha yang mengatur. Berarti iman kepada yang maha mengatur di seluruh bumi ini, ya. Dan Allah itu maha pengatur yang terbaik. Langit tanpa tiang bisa ada, gak pernah jatuh, ya kan? Hujan selalu Allah berikan di waktu yang tepat, ya kan? Apalagi Allah atur bumi ini selalu ada oksigen, ya kan? Itu Allah yang maha mengatur. Rob, ketika dia beriman kepada nama Allah Rob aja, Allah itu maha pengatur, ya kan? Kayak kita cita-cita sangat semangat nih ya, anak-anak muda itu pengennya Ustaz, oke, bismillah A. Ternyata Allah kasih Z, ya kan? Coba pengen jadi presiden anak muda, ya kan? Alhamdulillah jadi. Ya, makanya kemarin ada anak muda wakil wali kota itu datang minta nasihat ke saya, ya kan? Umur 26 udah jadi wakil wali kota, bisa, ya kan? Asal ada duitnya. Ternyata anak DPD, Pak. Ya, dua periode di Banten. Ya itulah ya. Oke, kita lanjutkan. Maka coba nih, ini satu ayat aja kita bahas. Ketika, coba fokus. Ketika kita beriman,
ketika anak muda itu beriman kepada Allah, maka Allah wazidnahum huda. Ikutin. Wazidnahum huda. Apa artinya? Dan kami, kata Allah, menambahkan petunjuk kepada mereka. Makanya anak muda beriman cita-citanya jadi presiden. Kata Allah wazidnahum huda. Ya, anak muda yang cita-citanya hafiz Quran 30 juz, ya. Anak muda yang beriman dasarnya. Anak muda yang beriman mau hafiz cita-citanya 30 juz wazidnahum huda. Ya. Anak muda yang mau bisnis dan dia beriman kepada Allah, apa yang Allah katakan? Wazidnahum huda. Ya kan? Anak muda yang punya cita-cita untuk bisa berpolitik tapi dia beriman juga. Kita baca? Wazidnahum huda. Coba. Apalagi mau kita masukin? Ya. Anak muda yang cita-citanya pengen kuliah jadi guru besar muda dan dia beriman kepada Allah, Allah tinggal bilang wazidnahum huda. Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Allah yang akan kasih petunjuk. Kalau manusia mah bisa salah kasih petunjuk, tapi Allah kalau sudah ngasih petunjuk tidak akan pernah salah. Pasti yang terbaik. Ya, pasti yang terbaik. Maka anak-anak muda, ya, di lingkungan Yasmin sektor 6 yang dia beriman kepada Allah. Nah, iman juga ini banyak kalau mau kita bahas. Ya, dalam, ya kan? Anak muda Yasmin sektor 6 yang dia hari ini beriman kepada Allah, ingin menjadi IO-nya Allah, Khalifatul Ard, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, ya. Allah tinggal bilang apa? Wazidnahum huda. Allah kasih petunjuk. Jadi kalau Allah ngasih petunjuk tuh kayak kita aja hari ini pakai map, seneng nggak? Seneng. Kita bisa sampai tujuan pakai maps aja. Dari Bogor ke Jakarta tujuan kita, insya Allah walaupun kadang dia tuh masukin ke gang-gang, tapi nyampe juga gitu. Ini Allah yang ngasih petunjuknya, ya. Ini Allah yang ngasih petunjuknya, bukan manusia, bukan alat, bukan aplikasi. Kalau Allah ngasih petunjuk tadi, insya Allah the miracle kehidupan kita akan rasakan, ya. Gak yang seperti Nabi Ibrahim juga, yang gak seperti itu juga gitu. Tiba-tiba kita dibakar jadi gak panas gitu ya, enggak juga. Tadi ketika yang kuliah tiba-tiba wah dia berjuang tapi tetap jalanin tugas, kok nilainya A gitu. Sampai lulus tuh apa? Magna cum laude. Padahal kayaknya tuh saya gak bagus-bagus banget nih, sibuk dalam dakwah nih, tapi nilainya adalah magna. Magna itu paling atas, kedua tumma, ketiga cum laude, ya. Cum laude, tumma dan magna, ya. Itu masya Allah tabarakallah, ya. Tinggal bagaimana tadi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Insya Allah. Bismillah, Allahu akbar. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Pengen panjang ya sebenarnya, cuman mau maghrib. Ya, kita persiapan sholat maghrib. The next, coba bagaimana kita pikirkan, jadikan sebuah kegelisahan dengan iman yang hari ini hadir dalam kehidupan kita. Insya Allah, Allah yang akan kasih petunjuk. Insya Allah, Allah akan kasih maps terbaik buat kita, bagaimana rangkaian ke depan yang harus kita lakukan. Tadi ada masukan dari Pak RT, ada masukan dari ya yayasan, ada masukan dari DKM. Ini sebuah petunjuk yang Allah berikan. Gak tiba-tiba ngasih petunjuk ya lewat bisikan gitu ya. Kebayang kalau kayak gitu. Haris, gak mungkin gitu juga. Kayak ini ya. Kayak gitu. Itu aja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada jarum yang patah,
jangan disimpan di dalam peci ya. Kalau ada kata-kata yang salah, hati-hati jangan lapor polisi ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, alafu minkum, wa ana uhibbukum fillah, wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Cukup? 10 menit lagi kan ya? Iya. Cukup ya? Next ya. Siap.